kuliah pagi ini mengenai sistem embriologi, sistem pernafasan ya. Ya, ini sebagai pengantar ya. Bahwasanya kasus-kasus embriologi ini untuk sistem pernafasan nanti banyak kita jumpai di klinis ya. Banyak kita jumpai di klinis yang bisa dikaitkan dengan kelainan daripada embriologi ya. Ya, ini salah satu contoh daripada kasus yang sering terjadi ya. Jadi pada ya seorang obstetrian mengobservasi adanya batuk ya, batuk dan yang terus menerus ya pada seorang anak laki-laki yang baru lahir ya. Kemudian dia berdiskusi ya pada seorang pediatrik mengenai kasus ini ya. Dan pada pemeriksaan dilihatnya bahwasanya mulut si bayi itu penuh dengan saliva ya. Dan dia saliva itu air liur ya, dan dia kesulitan untuk bernafas ya. Kemudian dilakukan pemasangan kateter ya melalui esofagus ya ke dalam lambung ya. Nah, tetapi dia gagal melakukannya ya. Jadi nggak bisa dilakukan ya kok pasang kateter. Dia mau pasang kateter ya, tapi nggak bisa dilakukan. Jadi dilakukan pemeriksaan radiografik tanpa ada gambaran udara ya di lambungnya. Nah, jadi apa kalau kasus seperti ini apa diagnosanya? Nah, ya, jadi ini nanti berkaitan dengan kasus embriologi. Oke, nanti ini dijawab ya, kalian jawab di akhir kuliah ya. Oke. Ya. Jadi di sini nanti dipelajari adalah tentang pembentukan tunas paru ya, laring, trakea dan pematangan daripada paru-paru. Ya, pada minggu ketiga dan keempat ya. Lapisan ektoderm dari trilaminar embryonic disc membentuk neural plate ya, yang selanjutnya menjadi neural tube untuk membentuk otak dan medula spinalis. Proses itu secara umum disebut proses neurulasi ya pada embrionik. Nah, hampir bersamaan dengan terbentuknya trilaminar embrionik ini, lapisan endoderm pun bergulung membentuk saluran. Ya, jadi dijumpai dua saluran pada embrio ya. Yaitu sebuah saluran ya yang berada pada di atas daripada tuba atau saluran, kemudian neural tube yang berada di belakang, dan ada gut tube ya. Gut tube ini untuk nanti saluran usus ya yang berada di depan ya. Jadi ada neural tube yang berada di belakang dan gut tube yang berada di depan. Jadi kalau kita lihat ya proses pembentukan saluran itu ya, jadi dia seiring dengan proses pembentukan dari perkembangan ketiga trilaminar ya, daripada lapisan ektoderm, mesoderm dan endoderm ya. Kemudian dia seperti ini dan akhirnya dia membentuk ini, akhirnya yang lapisan yang warna biru ini akhirnya dia bergulung dan akhirnya nanti dia menutup. Nah, seperti ini ya, menutup ya. Nah, jadi nanti terbentuklah lapisan yang tutup yang sebelah depan nanti ini ya, yang menjadi gut tube ya, dan yang di belakang nanti menjadi neural tube ya. Oke. Ya. Awal perkembangan daripada sistem respirasi dia berasal dari lapisan endoderm ya. Jadi endoderm, lapisan yang paling dalam, ditandai dengan adanya divertikulum ya pada foregut yang disebut dengan respiratory diverticulum. Diverticulum itu adalah penonjolan ya pada sistem respiratory, seperti tunas, ada tunas gitu ya, seperti bakal tunas.
Kemudian kartilago, otot dan jaringan penunjang sistem respirasi berkembang dari splanchnic mesoderm sekitar foregut. Ya. Jadi ini kita lihat ya perkembangannya. Ini yang masih awal. Ya. Ini nanti ektoderm, yang ini endoderm ya. Nah, jadi lihat endoderm itu yang warna kuning ya, ektoderm yang biru ya. Nah, jadi nanti inilah cikal bakal si janin. Nah, kita lihat ya, dia yang tadinya lurus ya atau datar, kemudian dia mulai melengkung ya, mulai terbentuk lekukan foregut ya, kemudian hindgut ya, kemudian mulai terbentuk seperti ini ya, ini juga melengkung. Nah, ini nanti bagian kepala, ini orofaring membran ya sudah mulai terbentuk, dan di bagian kaudalnya ini sudah mulai terbentuk nanti kloaka membran ya, nanti ini untuk saluran anus dan urinarius, dan akhirnya dia seperti ini ya, membungkuk seperti ini ya, seperti posisi bayi tidur ya, dengan membungkuk fleksi ya. Nah, inilah dia di daerah sini, inilah nanti menjadi cikal bakal daripada paru-paru atau lambat ya, dan jantung di daerah ini ya. Jadi kalau bisa kita lihat proses apa yang terjadi ya pada gestasional hari ke-16 ya, seperti ini yang terbentuk ya. Jadi ini daerah ektoderm yang biru, mesoderm yang merah, endoderm yang kuning ya. Nah, jadi pada mesoderm di pertengahan sudah mulai terbentuk peninggian daripada mesoderm yang nantinya akan memisah satu sama lain ya. Kemudian mulai dia terpisah, nah terbentuknya notokot ya di tengah-tengah ya. Terpisah antara sebelah kanan dan sebelah kiri ya, dan akhirnya ini seperti ini mulai berkembang lapisan mesodermnya ya, ektodermnya mulai melengkung ya, mengecil, dan akhirnya ya dari si notokot itu terbentuklah nanti ini sisomid ya. Ini nanti mulai dari notokot yang di tengah dan sisomid yang berasal dari lapisan mesoderm ya, yang di pinggir, yang di paraaksial itu membentuk somid ya. Ini terjadi pada gestasional hari ke-21 dan ke-24. Dan selanjutnya ya pada potongan tadi nih, pada potongan secara koronal ya. Nah, ini potongan sagistal ke samping ya, proses yang terjadi itu adalah seperti ini ya. Jadi terbentuk saluran faring ya, faring, kemudian saluran cerna ya, kemudian muncullah tunas ini, langbat ya, atau ini tadi diverticulum respiratory ini ya, tunas daripada paru-paru ya. Oke. Nah, kemudian pembentukan tunas paru saat embrio usia 4 minggu terbentuklah diverticulum respiratorius, suatu tonjolan pada bagian ventral usus depan ya, yang tadi ya, kalau kita lihat gambarnya ini dia ya, ini adalah tadi daerah ya usus bagian depan ya, yaitu faring, saluran cerna maksudnya ya, bagian depan faring, lambung ya, dan ke bawah. Jadi tunas paru itu muncul di depan daripada bagian ventral usus ya, atau foregut. Peristiwa terbentuknya diverticulum serta di mana lokasinya tergantung pada peningkatan produksi asam retinoat oleh mesoderm di dekatnya.
Jadi pada proses pembentukan organ ini terlibat protein-protein, ya, asam-asam amino, ya, yang berperan pada proses pembentukan dan pematangan daripada tunas paru. Ya, gitu juga nantinya asam retinoat ini, ya, yang meningkat menyebabkan upregulasi ekspresi faktor transkripsi TBX4, ya, di endoderm saluran cerna, tempat lokasi di vertikulum, ya. Kemudian TBX4 ini, ya, gen TBX4 ini menginduksi pembentukan tunas, ya, atau pertumbuhan dan diferensiasi paru-paru, ya. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan pada proses asam protein, asam retinoat, ya, asam-asam amino retinoat, ya, dan gangguan daripada transkripsi gen TBX4 ini, maka terjadilah proses kegagalan daripada pembentukan tunas paru-paru, ya, dan pertumbuhan paru-paru. Oke. Jadi ya seperti ini. Nah, jadi pada bagian depan daripada saluran cerna khusus muncullah ini tunas daripada respiratori, ya. Oke. Nah, tunas daripada respiratori ini kemudian sudah kita jumpai adanya saluran atau lubang laringotrakeal, ya, antara laring dengan trakeal, ya, sudah mulai terbentuk. Ya, awalnya lambat ini dia berhubungan dengan foregut, ya, disebut tracheoesophageal ridge atau fold. Fold itu lipatan, ya, lipatan daripada tracheoesophageal, ya. Kemudian nanti membentuk tracheoesophageal septum. Jadi ada sekat antara trakeo dengan esophageal. Foregut terbagi bagian depan menjadi esophagus dan bagian belakang menjadi esophagus dan bagian depannya adalah trakea dan tunas paru-paru, ya. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, ini awalnya si foregut itu tadi, dan nanti bakal saluran cerna, ya, terjadi penonjolan, ya, pada bagian depannya, itulah diverticulum respiratory, dan akhirnya dia membentuk seperti ada septum, ya, antara esophagus dengan trakea seperti ini, ya. Kemudian nanti ini, ya, setelah bulan-bulan berikutnya sudah terbentuk tadi tunas respiratori, dia mulai berkembang. Mulai berkembang membentuk laryngotracheal tube, kemudian berkembang dia menjadi bercabang menjadi bronkial, ya, bronkus, ya, kanan dan kiri. Jadi kok kita lihat perkembangannya seperti ini nih, ya, tadi, ya, ini potongan ini yang bagian atas dilihat seperti ini dia, ya. Awalnya dia tidak menyatu, jadi awalnya dia bersambung, kemudian dia dipisahkan oleh adanya septum, ya. Jadi dia dipisahkan. Awalnya dia berfusi, bergabung, kemudian dia dipisahkan satu sama lain, ya, dengan adanya septum antara tracheoesophageal, ya. Oke. Kemudian saluran respirasi primitif tetap berhubungan dengan faring melalui orifisium laryngeal, ya. Jadi ada hubungan dengan faring, ya, orifisium laryngeal, nah, di sini, ya. Ya. Ini tadi, ya. Oke. Respiratorinya. Kemudian nih tadi, ya, ada sekat atau orifisium akhirnya, ya. Jadi kelainan klinis yang bisa terjadi pada saat ini adalah, ya, abnormalitas daripada perkembangan tracheoesophageal septum ini, ya. Nah, ada esophageal atresia dengan atau tanpa fistula tracheoesophageal, ya. Jadi ini esofagusnya, ya. Esofagusnya yang warna kuning, ya. Jadi esofagusnya pula yang mengalami atresia. Atresia itu maksudnya dia mengecil dan akhirnya tidak berkembang, ya. Nah, dan ada fistul. Fistul itu hubungan. Jadi ini tetap berhubungan, tetap bergabung antara trakea dengan esofagus, tidak
dipisahkan oleh sekat tadi, ya otomatis. Kita lihat ini bagian atasnya dia tidak berkembang ya, mengalami atresia, tidak menyambung dengan bagian bawah. Akibatnya ini nanti pasien tidak bisa makan dari, ini kan saluran esofagus ya, tidak bisa dia makan dari mulut. Kenapa? Karena kalau makan dari mulut dia akan muntah keluar. Ini mentok sampai sini saluran esofagusnya. Jadi dia dibuatlah nanti di sini saluran atau tuba ya, langsung masuk ke esofagus bagian bawah kalau dia makan. Seperti ini ya. Nah, jadi di bagian atas dia mengalami atresia ya. Distalnya, bagian distalnya dia bergabung pula dengan trakea ya, saluran nafas. Jadi hati-hati. Nah, ini betul-betul nih total atresia ya. Antara esofagus bagian atas dan bagian bawah dia tidak bergabung. Yang ini dia bergabung tetapi ada komunikasi antara esofagus dengan trakea. Septumnya tidak terbentuk. Ya. Jadi kalau kita makan bisa jadi makanan bisa masuk nih ke saluran trakea, itu bahayanya ya. Nah, ini bentuknya seperti ini juga nih bagian bawahnya yang malah atresia ya. Jadi macam-macam bentuk kelainan ini ya. Antara fistula antara trakeoesofageal ya. Itu udah macam-macam kelainannya. Kemudian laring. Ini epitel pelapis laring berasal dari endoderm, otot dan kartilago berasal dari mesenkim, arcus pharyngeus keempat dan keenam. Oleh karena proliferasinya sangat cepat, membuat celah laringeal ofisial berubah bentuk dari celah tipis membentuk huruf T. Ya, arcus pharyngeus keempat dan keenam membentuk kartilago tiroid, krikoid, dan arytenoid. Ya, pembentukan daripada laring. Ya, nanti di sini banyak tulang-tulang rawannya ya, arytenoid ya, krikoid ya. Nah, dan ini mulai terbentuk orifisium laringea ya. Begitu kartilago dibentuk, epitel laring juga sangat berproliferasi membentuk laryngeal ventricle yang dibatasi pita yang akan berdiferensiasi kemudian menjadi pita suara atau vocal cord. Jadi vocal cord itu ada yang true dan ada yang false. Yang true itu yang di bagian bawah, yang false di bagian atas ya. Atau kita sebut vestibulum, itu nanti fungsinya adalah melindungi pita suara yang asli atau true vocal cord ya. Semua otot laring disarapi oleh cabang-cabang nervus vagus ya, nervus laryngeus superior pembentukan daripada laring. Sekarang tunas trakea, bronkus dan paru-paru. Ya, pada usia 4 minggu lambat terpisah dengan foregut ya. Kemudian lebih dari 4 minggu terbentuk trakea dan bronchial bud ya. Kemudian pada awal minggu kelima dibentuk bronkus kiri dan kanan ya. Dibentuk 3, kemudian bronkus kiri dan kanan bercabang ya. Yang kanan membentuk 3 bronkus sekunder atau bronkus lobaris, yang kiri 2 lobus ya. Nah, ini jadi ini awalnya seperti ini, masih menyatu antara trakea dengan laring, kemudian dia terpisah ya, esofagus, trakea, dan ini si paru-paru, kemudian paru-paru berkembang, trakea berkembang menjadi bronkus primer berkembang menjadi bronkus lobaris, yang kanan menjadi 3, yang kiri menjadi 2. Itu terbentuk pada minggu ke-5 ya. Ya, ini dia pembagiannya ya. Jadi yang sesuai dengan lobus di paru-paru ya, yang kanan 3, yang kiri 2. Jadi ada right upper lobe, yang middle dan inferior. Kiri ada 2, upper lobe dan lower lobe. Bronkus lobaris bercabang menjadi 10 bronkus segmentalis tiap paru. Jadi dari cabang lobaris bercabang lagi menjadi segmentalis. Itu cabang yang ketiga ya. Jadi 10 cabangnya, dan pada akhir ke-6 terbentuklah 17 cabang-cabang daripada bronkus ya. Setiap bronkus segmental akan membentuk divisi dan subdivisi menjadi bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratorius, dan ductus alveolaris dan alveolus ya. Nah, ini ya. Jadi dia seperti pohon, dia bercabang
cabang terus sampai 16 sampai 17 kali ranting dahannya itu bercabang. Nah, gitu ya. Dan cabang yang terakhir itu yang disebut dengan bronchiolus terminalis ya. Oke. Kemudian proses pematangan paru. Paru dibagi 4 tahap, yaitu pseudoglandular stage, canalicular stage, terminal stage, dan alveolar stage. Pseudoglandular stage itu pada minggu 4 sampai 16 minggu. Bronchial tree dibentuk sampai terminal bronchiolus. Nah, jadi sampai terminal ya pada yang terakhir. Kemudian bronchial tree merupakan bagian dari pertukaran gas yang belum terbentuk, respiratory bronchial, alveolar duct, dan alveoli. Nah, ini juga ya mulai terbentuk. Respirasi pada tahap ini tidak dimungkinkan prematur, tidak akan bertahan hidup pada tahap ini. Ya, kenapa? Pada 16 minggu tidak mungkin prematur? Iya, karena di alveolus itu nanti dia belum bisa belum berkembang, ada nanti surfaktan namanya ya. Jadi dia paru-parunya masih kolaps, belum bisa berkembang ya. Ya, makanya bayi yang prematur usia 16 minggu biasanya tidak bertahan hidup. Tahap ini secara histologi mirip kelenjar eksokrin yang sedang berkembang ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ini ya, cabang-cabang bronkusnya ya sampai di yang terakhir ya dilapisi epitel nanti ya, epitel terminal bronkus ya. Nah, nanti terminal bronkus baru di sini terdapat alveolus ya. Dan ini kapiler-kapilernya ya. Nanti setiap alveolus akan diselimuti oleh kapiler untuk pertukaran daripada gas. Kemudian stadium canalicular stage ya. Ini 16 sampai 26 minggu ya. Di sini terbentuk respiratory bronchial dan alveolar duct ya. Pada beberapa alveolar sac juga terbentuk. Jaringan paru kaya akan pembuluh darah. Fetus lahir pada akhir tahap ini bisa bertahan hidup jika perawatan intensif. Ya, jadi sudah terbentuk di sini alveolarnya ya, alveolusnya ya, sacus alveolarus. Ya, jadi kalau kita lihat ini prosesnya ya. Nah, ya ini minggunya, minggu kedua sampai minggu ke-38 pada saat aterem ya. Jadi proses pembentukan embrioniknya sampai minggu ke-8, kemudian pseudoglandular minggu ke-16, diikuti kanalikuler sampai minggu ke-26 dan sakuler, pembentukan sacus alveolus itu sampai minggu ke-36 ya. Ya. Bayi di bawah usia ini 24 minggu ke bawah ini kalau dia hidup prematur dia tidak akan bertahan ya. Kenapa? Karena sacus alveolarus sakulesnya alveolusnya belum terbentuk. Ini masih cabang respiratorinya ya. Saluran nafasnya aja. Alveolus belum terbentuk. Ya, alveolus itu terbentuk ya mulai minggu ke-26 ya, disertai dengan perbentukan surfaktan. Nah, ini. Ya, jadi amannya itu adalah bayi yang semakin matang, dia semakin aterem, maka pembentukannya juga semakin baik dan pembentukan surfaktannya juga semakin banyak ya. Kemudian terminal stage ya. Ini pada 26 minggu sampai lahir ya. Ini disebut pembentukan primitif alveolus ya, sangat banyak berkembang. Kapiler menonjol ke dalam sakus. Epitel terminal sac menjadi tipis atau gepeng dipisahkan oleh sel epitel pneumosit. Jadi sudah terbentuk sel-sel di alveolus pada tipe 1 dan tipe 2 ya. Yang tipe 1 yang berada di permukaan lapisan luar, yang epitel tipe 2 dia yang berada di dalam menghasilkan surfaktan. Ya, surfaktan ini adalah seperti cairan, dia mencegah supaya paru-paru tidak kolaps ketika paru-paru dalam keadaan ekspirasi maksimal ya. Jadi ketika dia mengempis ada cairan ya di antara alveolus itu supaya alveolus itu tidak lengket satu sama lain dindingnya ya, sehingga dia tidak kolaps. Oke, kemudian terbentuk kontak erat antara epitel sakus dan kapiler endotel, blood air barrier. Pertukaran gas dapat terjadi, fetus lahir pada prematur, yang lahir prematur pada tahap ini tidak bisa bertahan ya. Jadi ini kita lihat strukturnya. Jadi mulai terbentuk sel-sel di alveolus tipe 1 dan tipe 2. Ya, tipe 2 yang berada di dalam yang menghasilkan surfaktan ya.
Ya, pembentukan dan pertambahan jumlah alveolus definitif atau matur terus berkembang sampai usia 8 tahun. Jadi setelah lahir pun pembentukan dan pertambahan jumlah alveolus ini semakin masih berkembang. Jadi bukan hanya setelah bayi lahir saja stop perkembangan daripada alveolus ya. Jadi sampai usia 8 tahun. Jadi makanya kenapa bayi-bayi baru lahir tuh misalnya dianjurkan misalnya berenang misalnya kan. Nah, berenang itu bagus untuk pernafasan ya, untuk melatih pernafasan. Jadi semakin banyak dilatih, semakin banyak perkembangan, jumlah pembentukan alveolusnya juga semakin banyak. Kalau jumlah alveolusnya banyak, maka paru-parunya kayak mana deh? Semakin rimbun. Jadi seperti pohon, alveolus itu adalah pohonnya atau daunnya ya, daunnya. Semakin banyak daun yang berada di pohon itu kan semakin rindang ya, semakin rimbun ya. Semakin sejuk dan semakin banyak oksigen yang bisa masuk ke dalam paru-paru ya, dihirup masuk ke dalam paru-paru. Ya, alveolus definitif memiliki dinding sangat tipis, sudah dilapisi epitel 1 dan 2. Nah, epitel 2 melakukan surfaktan, namanya sel-sel pneumosit. Ya. Pertukaran bebas terjadi pada blood-air barrier yang dibentuk oleh sel epitel alveolus dengan endotel kapiler. Ya. Jadi setelah lahir, anak-anak juga dirangsang ya untuk perkembangan dan pematangan daripada paru-parunya. Ya. Nah, misalnya menangis, nah itu ya proses menangis anak-anak itu adalah juga untuk pematangan daripada paru-paru ya, seperti itu. Jadi jangan dimarahin anaknya yang bayi nangis, kok nangis saja, enggak apa-apa, itu juga untuk perkembangan dan pematangan daripada paru-paru ya. Oke, jadi ini postnatal, jadi ini sampai lahir ya seperti ini. Jadi postnatal juga masih bisa nih berkembang ya. Alveolusnya. Jadi kalian bayangkan sampai usia 8 tahun ya, Dek ya. Nah, ini ya dari dia seperti pohon, batang, kemudian dahannya beranting-ranting banyak-banyak sampai akhirnya tumbuh daunnya seperti pohon ya. Jadi di dalam tubuh kita juga ada pohon, Dek, pohon kehidupan yaitu paru-paru ya. Bukan di dunia ini aja ada pohon, di tubuh kita pun ada pohon ya, pohon kehidupan itu paru-paru ya. Beserta saluran nafasnya itu bentuknya seperti pohon ya. Oke. Ya, jadi seperti inilah proses perkembangan jaringan paru-paru ya terhadap pertukaran udara ya. Jadi pertukaran itu terjadi di alveolus ya dengan kapiler. Ya, ini proses periode kanalikuler seperti ini. Kemudian periode sakus usia 24 minggu ya. Mulai tipe 1 sel squamous ya. Nah, sudah mulai terbentuk ya sel-sel squamous yang tadinya sel-sel kuboid ini menjadi sel-sel squamous ya. Kemudian pada alveolar period ya mulai menempel atau berdekatan antara kapiler dengan alveolus ya. Nah, dan sudah muncul sel surfaktan di dalamnya sehingga proses terjadi difusi pertukaran gas antara alveolus dengan kapiler dapat berlangsung ya. Oke, ini surfaktan seperti ini dia. Ya, dia jadi membuat permukaannya menjadi tekanan permukaannya menjadi lebih rendah ya terhadap tekanan permukaan udara ya. Jadi dia memproteksi terjadinya aliran udara ya. Jadi dia mencegah pergerakan cairan menuju ke alveolus dan dia menstimulasi sistem pertahanan daripada alveolus ya. Inilah fungsi surfaktan ya. Nah, jadi salah satunya dia berupa jelly yang berada di dalam alveolus ya. Supaya antara nanti kalau paru-paru alveolus ini dia mengempis ya atau expirasi maksimal, dia tidak akan lengket satu sama lain ya. Sehingga paru-parunya tidak kolaps. Ya, real time USG menunjukkan bahwa fetal breathing movement dimulai sejak lahir. Fetal breathing movement ini muncul intermittent dan dengan kekuatan cukup untuk menyebabkan aspirasi cairan amnion di paru-paru. Ya. Breathing movement ini penting untuk perkembangan paru normal dan meningkat mendeteksi persalinan, mendekati persalinan ya.
Jadi pergerakan pernafasan ini juga sudah terdeteksi ya. Jadi paru-paru itu kan sudah berapa? Sudah terbentuk sempurna ya sebelum lahir. Cuma karena bayi belum menghirup udara bebas, dia belum berkembang, fungsinya belum berkembang secara sempurna. Tetapi ternyata dia sudah bisa bergerak ya, menunjukkan adanya pergerakan ya daripada paru-paru itu sendiri ya. Ditandai dengan dia bisa menyebabkan aspirasi ya cairan amion di paru. Ya, buktinya dia bergerak. Ya. Saat lahir setelah paru-paru diisi oleh cairan yang berasal dari cairan amion dan kelenjar trakea, aerasi paru saat lahir dengan sangat cepat menggantikan cairan alveolar dengan udara. Jadi yang tadinya dia di dalam saluran di dalam janin ibu isinya paru-paru itu adalah cairan amion, ya terjadi aspirasi daripada cairan amion. Jadi ketika lahir dengan sangat cepat, ya karena kita menghirup udara, bernapas, menangis dia, jadi masuk udara, jadi udara itu sangat cepat menggantikan kedudukan cairan yang berada di alveolus, seperti itu ya. Jadi cairan di paru itu dibersihkan melalui 3 cara, yaitu melalui mulut dan hidung dengan tekanan pada dinding toraks, fetus pada saat persalinan pervaginam, atau melalui arteri, vena pulmonalis dan kapiler. Jadi dia meresap cairannya ya ke dalam kapiler dan vena, dan melalui sistem pembuluh limfatik. Terus ini tadi apa ini pertanyaannya? Jawabannya kira-kira bisa nggak? Siapa nih yang bisa menjawab? Banyak dulu ya. Tunggu Mario. Tunggu Mario. Hadir nggak orangnya? Tunggu Mario. Dok. Ya, coba jawablah dulu pertanyaan kita ini tadi. Kira-kira kelainan apa yang terjadi pada pasien ini? Perutnya ini ya, Dok. Gembung ya, Dok. Apa dek? Kelainan apa yang terjadi? Esophageal atresia. Esophageal atresia. Oke. Kenapa kamu bilang esophageal atresia? Alasannya kenapa? Tunggu. Tunggu. Hilang dari peredaran si Tunggu ini. Tunggu. Mario. Karena ada angin ya, Dok, di perutnya. Karena ada angin. Karena kateternya, Dok, nggak nyambung ke perut, Dok. Karena kateternya nggak nyambung ke perut. Iya, Dok. Oke. Coba si Keti. Keti. Mana orangnya nih? Nggak hadir berarti tuh. Keti. Keti. Mana orangnya nih? Keti.
Nggak hadir ya si Katie ini berarti ya. Coba on cam deh, on cam deh. Deh on cam deh, semua deh on cam. Katie. Katie. Nggak hadir ya si Katie ini ya, berarti ya. Mana dia? Mana dia Hasian? Masih bobo dia itu. Nggak tahu, Dok. Halo dokter, Dari mana aja, Katie? dari toilet dok tadi. Oh, dari toilet. Saya pikir bobo. Nah, jawablah pertanyaannya. Tahu pertanyaannya apa? Nggak tahu dok. Hah? Nggak tahu dok, tadi saya ke toilet dok. Lama ke toiletnya? Iya dok. Iya, nah ini adalah itu pertanyaannya. Ada di slide pertanyaannya. Begitu disida on cam, adalah ke toilet, adalah kemana-mana. Kan Nathaniel? Gimana, Katie? Dok, Ya, gimana? Apa jawabannya? ada atresia ya dok. Ada Tracy ya? apa sih itu dok di Apa? esofagusnya Ada apa? dok. Ada apanya? Ada itu apanya? Mungkin ada fistula gitu ya dok. Ada fistula ya? Saya tanya Nggak dulu. terhubung gitu dok. Nah, apa itu fistula? Kalau misalnya trakeanya itu kayak tersambung ke esofagus dok. Trakeanya tersambung ke esofagus. Trakeanya kesambung, ya dok. Trakeanya kesambung ke esofagus. Jadi pada pasien ini ada fistula. Bentar dok, salah dok. Maksudnya, iya dok, ya kayak gitu dia gerak mungkin. Jadi kayak kemungkinan ada fistula gitu dia dok. Dan atresia. Jadi dia ketika dipasang kateter, melalui kateter itu dipasang melalui apa? Masuk kateter itu ke dalam esofagus kan? Iya dok. Iya. Terus dari gambaran radiografi nampak adanya gambaran apa ini? Udara. Ya, di lambungnya. Ya, berarti apa itu? Ketika dia pasang kateter, kateternya itu kan mau ke dari esofagus mau ke lambung, tetapi dia gagal, nggak bisa tuh terpasang, ya kan? Kemudian dilihat dari radiografi nampak ada gambar udara di lambungnya. Jadi adanya apa ini? Dan bayinya tadi mengalami kesulitan bernafas, ya, mulutnya penuh dengan kelenjar saliva, ya, air liur. Ya. Iya dok. Jadi adanya fistula. Iya. Iya dok, kemungkinan. Kemungkinan ya. Tadi kamu bilang permulaan atresia. Apa itu atresia? Kalau atresia apa? Hah? Atresia tadi awalnya kamu bilang. Atresia. Ada atresia dok. Atresia itu apa artinya? Fistula tadi ada saluran antara esofagus dengan trakea. Kalau atresia apa artinya?
Kayak tidak terbentuk sempurna gitu ya, Dok? Tidak berkembang sempurna ya. Ya, oke. Baik. Ya, terakhirlah Nathaniel. Kalau Nathaniel apa ini? Ya, Dok. Nah, Uh, kasusnya ini ada kelainan apa? sama seperti yang dijawab Katie dan Tonggo tadi, Dok. Bahwa ada esophageal atresia diikuti dengan tracheoesophageal fistula. Oke, kita lihat ya. Ya, jadi ini saluran jawabannya ini dia ya. Yang normal itu ya, jadi ini ada esophagus normal dan trakea normal. Jadi masing-masing itu ada sekatnya ya, tidak terhubung satu sama lainnya ya. Dan esophagus ini nanti akhirnya dia ke daerah lambung ya dan usus. Oke. Ketika ada kelainan daripada esophagus ya, jadi contohnya ini pada kasus ini ya, esofagusnya ini mengalami atresia. Atresia itu maksudnya dia tidak berkembang. Normalnya dia kan menyambung nih ke bawah nih ya, tapi dia mengalami atresia bagian atasnya. Dan bagian bawah dia terjadi fistul. Ya, fistula lari ke daerah esophageotracheal. Nah, adanya hubungan, malah dia nyambungnya ke trakea pula, ya kan? Awalnya kan aturannya dia kan nyambungnya ke sesama esophagus ini ya. Nah, jadi esofagusnya mengalami atresia bagian atas dan bagian bawah adanya fistula tracheoesophageal ya. Makanya ketika dia memasang kateter ya, kateter itu bisa dipasang dari mulut ya ataupun dari hidung ya. Nah, ini dia akan masuk ke esophagus tetapi gagal, mentok dia di sini, nah, nggak terhubung satu sama lain, ya, nah, karena ini tadi mengalami atresia. Kemudian dilihat secara radiografik, kok di lambungnya ini ada udara. Normalnya kan fungsi udara itu masuk melalui mana? Melalui saluran nafas kan, melalui trakea. Kok ada udara? Berarti ada menandakan adanya fistula. Udaranya itu bisa masuk nih dari ke esophagus ini melalui fistula dan sampai ke lambung. Makanya kok dilihat dari pemeriksaan radiografik ada udara di lambung ya. Oke, bisa ya? Udah bisa? Adik-adik? Bisa sampai sini? Iya, Dok. Ya, oke. Kalau begitu, ya kasus kita hari ini sudah dijawab, bisa dijawab dengan baik oleh si Tonggo, oleh si Katie, dan oleh si Nathaniel ya. Udah tepuk tangan lah untuk kalian. Saya apresiasi untuk jawaban kalian ya. Berarti kalian sudah bisa menganalisa kasus-kasus tentang kelainan embriologi ya dari sistem saluran nafas. Oke, kalau sudah ada lagi pertanyaan, Dek, kira-kira? Ini yang anatomi, ini masih ada lagi sebetulnya topiknya tentang anatomi trakea dan bronkus ya. Jadi nanti saya masukkan aja anatomi trakea dan bronkus untuk pertemuan berikutnya karena masih banyak lagi nih slide-nya, Dek. Untuk pertemuan awal ini cukuplah di embriologi saja ya. Nanti kita sambung mengenai anatominya ini di topik berikutnya karena topik berikutnya tidak begitu banyak ya. Oke. Jadi nanti kita tetap di kelas B ya, saya nanti ya menyambung kuliah ini yang belum terselesaikan sebagian ya, karena slide-nya banyak sekali topiknya. Oke, adik-adik, ada lagi yang tanyakan? Waktu saya juga sudah mulai habis. Sudah dikirim tadi apa? Sudah, Dok. Apa namanya? Ya, siapa namamu, Dek? Kok lupa saya. Asian, Dok. Asian, ya. Aduh, pikun saya ya. Asian udah kirim tadi 93 orang nama-namanya. Sudah, Dok. Oke, nanti yang hadir 93 ini nanti yang saya kirim ke Miu ya. Nanti selanjutnya nanti akan dicoret mungkin sama si Miu ya. Dari yang lebih dari 93. Oke. Baik. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera untuk semua.
Izin saya